orang itu yang kita sulit dapat kayak gitu, karena yang biasanya mereka tuh mau, tapi kayak mau hasil seperti Rangkang sekarang aja. Istilahnya kayak gitu, kayak mereka tuh ini ada dana, ada apapun buat kayak gitu. Sedangkan gerakan ini bukan gerakan seperti itu. Gerakan ini adalah gerakan RP0 kayak gitu. RP0 ya. Dari kita nggak ada apa-apa, tapi kita bisa menghasilkan apapun kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Qazi Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, pejuang lingkungan, pejuang pendidikan, pejuang cuan, pejuang cinta, dan pejuang lain-lainnya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Aceh Utara. Yang ini adalah pejuang literasi. Namanya Muhammad Iksan Abda. Nah, khusus datang dari Aceh Utara untuk bincang-bincang dengan Podcast Pejuang. Nah, sebelum kita lanjut, nanti teman-teman jangan lupa like, subscribe, share ya, komen terutama di Podcast Pejuang, karena nanti ini karena tamu kita kali ini adalah dari relawan turun tangan di Aceh. Nanti merchandise-nya nih, hadiahnya bagi komen yang paling menarik itu akan kasih kaos turun tangan ya. Nanti akan dikirim yang terpilih ya, buat yang terpilih. Nah, ini kaosnya turun tangan, belakangnya ada gambar Anies Baswedan. Oke. Nah, Iksan, bisa perkenalkan sekilas tentang dirimu, kenapa kemudian merintis sebuah gerakan literasi di sana begitu ya? Oke Mas, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dengan Podcast Pejuang. Nah, saya Muhammad Iksan Abda, asli kelahiran Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Kalau dikenal Nisam itu adalah tempatnya konflik GAM dan RI. Oh, Nisam itu kecamatan apa? Kecamatan. Di situ dulu konflik GAM dengan RI itu di situ. GAM RI di situ, dan lebih parah karena sewaktu kecil memang mendengar suara-suara konflik emang udah kebiasaan. Jadi kamu kecil itu dengerin suara tembakan itu biasa? Iya, pasnya tembakan itu di depan rumah ataupun di saat sekolah, terus tiarap kayak gitu. Sama di rumah malamnya juga depan rumah ada tembak-tembakan gitu. Kayak istilahnya kayak ngarang, tapi emang benar terjadi gitu. Terjadi. Ya, kayak malam-malam ada anggota GAM yang memang ngetuk-ngetuk pintu kayak minta bantuan dan lain. Itu pasti yang dirasakan kan. Nah, dari itu kemarin setelah saya lulus sarjana 2019, setelah itu COVID, dan waktu COVID saya di kampung melihat anak-anak itu nggak sekolah karena libur. Kalau di Jakarta mungkin nggak sekolah, mereka punya gadget, punya akses untuk bisa sekolah dari rumah. Ya, internet lah ya. Internet. Tapi kalau di Aceh Utara, itu benar-benar nggak sekolah selama setahun. Kejadiannya, anak itu kelas 1, nanti tiba-tiba 1 tahun COVID, dia ada di kelas 3 atau di kelas 2, jadi setahun itu nggak belajar sama sekali. Naik kelas tapi nggak belajar sebenarnya ya. Dan itu terkoneksi dengan GAM RI tadi. Kenapa? Kawan-kawan saya, angkatan-angkatan saya, itu mereka mengungsi. Jadi ketika pulang zaman dari itu ya, zaman GAM dulu ya. Zaman GAM. Jadi mengungsi, pas 1 tahun pulang dari pengungsian, tiba-tiba ada kelas 6 gitu. Nah, jadi nggak belajar. Nah, dari situ gap itu yang ingin kami masuk, karena di pas saat COVID, gap anak-anak itu yang nggak belajar. Nah, hadirnya kami di situ untuk menutupi gap itu dan anak-anak untuk terus belajar. Yang pertama, untuk menutupi anak-anak itu 1 tahun nggak belajar, tapi dia bisa mengejar ketertinggalan pendidikannya. Yang kedua, memang ini adalah generasi yang tidak terputus. Anak-anak sekarang, orang tuanya itu adalah orang-orang yang merasakan konflik. Otomatis diktator ataupun cara ngajar anaknya, cara ngedidik anaknya ya. Cara dulu ya. Otoriter ya, lebih otoriter. Jadi dan ini yang ingin diputuskan tentang mereka sadar tentang pendidikan, bahwasanya untuk mengakses pendidikan itu mudah,
Nah, melalui Rangkang kita sediakan akses dan mereka bisa dengan mudah untuk belajar kayak gitu. Sebentar, sebelum ke diskusi berikutnya nih, mungkin audiens juga perlu tahu nih, Rangkang Pustaka ini artinya apa? Rangkang itu kalau di bahasa Indonesia kayak pondok. Jadi kalau di Aceh, Rangkang pustaka itu emang pustaka tempat. Jadi kami itu menyediakan buku di Rangkang. Balai lah ya, balai ya. Balai. Jadi kalau di sana tuh Rangkang tuh identik dengan orang ke sawah, ada rangkang, jadi istirahat, tempat makan. Iya ya, kayak apa ya, pondok atau mungkin balai-balai atau mungkin rumah kecil ya. Iya. Kalau orang Jawa itu mungkin apa sih? Saung ya. Saung ya, kalau sudah saung ya. Nah, saung. kalau di sana tuh balai itu tempat-tempat pengajian, Rangkang malam-malam. Jadi kami ingin identik juga dengan Aceh, Rangkang. Tapi ini nggak terus-menerus tentang pengajian yang 100% salafiyah. Yeah. Akan tetapi kita mengenal dengan pendidikan umum. Yeah. Jadi dengan itu, Rangkang juga hadir di masyarakat. Itu kayak istilahnya, kita belajar nggak harus ke sekolah, tapi di Rangkang sawah bisa belajar. Yeah. Nah, Rangkang dimanapun bisa belajar. Sehingga aktivitas belajar ini nggak hanya terjadi di sekolah nantinya. Jadi anak-anak hari Minggu ke Rangkang juga aktivitasnya belajar kayak gitu. Yeah. Tapi menarik tadi ya, ada 2 poin yang saya garis bawahi. Pertama, ide pertama pendirian Rangkang ini adalah untuk menyambungkan gap ya, karena waktu COVID anak sekolah itu tiba-tiba naik kelas tanpa belajar, maka Rangkang ini benar mengisi ya, mengisi supaya ketika naik kelas itu dia udah tune in dengan fasenya begitu ya, sehingga dikasih pendidikan alternatif di Rangkang begitu ya. Lalu kedua adalah memutus rantai pola pendidikan yang waktu itu menjadi paradigma dari para orang tua yang hidup di era perseteruan GAM dan RI ya, di mana pola pendidikan terus tentu otoriter gitu ya. Terus nggak menganggap pendidikan itu nggak penting kayak gitu. Menganggap pendidikan penting dan kayaknya sulit sekali diakses gitu ya. Dan Rangkang memberikan alternatif bahwa mudah itu. Gitu ya, mudah, murah gitu ya. Ya, karena bisa misalnya dari Rangkang mereka bisa dapatkan buku-buku tentang anak-anak, buku-buku cerita yang selama ini kan di Aceh Gramedia hanya ada di kota Banda Aceh. Tapi di Aceh Utara kan nggak pernah mereka dapatkan buku dari mana. Perpustakaan sekolah juga hanya ada buku-buku tentang pelajaran. Nah, kalau di Rangkang ini banyak mereka bisa belajar buku-buku, misal tentang sejarah kenabian. Kan ada itu buku-buku novel apapun. Nah, mereka bisa baca dari situ. Dari mana dapat buku-buku itu? Awalnya kami dapat buku-buku itu dari open donasi. Awal ketika merintis Rangkang Pustaka ini hanya buku pribadi saya taruh di sebuah rangkang pinjaman warga waktu itu. Jadi dengan 3 teman saya, ada Ricky dan juga Akmal waktu itu, dan kami menyatukan visi bahwasanya kita bergerak itu tidak mencari cuan apapun, tapi ingin mengubah. Ada sesuatu yang ingin mengubah dan kita mulai itu dari desa. Nah, dari teman ini yang menguatkan sehingga kami satu visi, memulainya dari Turun Tangan Aceh Utara. Nah, dari Turun Tangan Aceh Utara inilah punya program Rangkang Pustaka. Ketika punya program Rangkang Pustaka, awalnya buku-buku dari kami itu belajar setiap minggu, dan itu mobile, arti mobile. Kami hari ini di Rangkang di rumah sini belajarnya, besok minggunya di Rangkang rumah orang lain lagi. Jadi bergilir ya. Masih begitu. Oh, jadi awalnya ini adalah Rangkang belum ada Pustaka tempat, ini istilahnya. adalah program dari Turun Tangan Aceh Utara. Benar. Lalu diinkubasi sehingga bisa tumbuh. Ya. Jadi kamu dulunya aktif di Turun Tangan? Saya aktif di Turun Tangan sejak 2016. 2016 aktif. Ya, saya tertarik waktu itu ikut kegiatan ke daerah Aracelo. Aracelo itu tempat penempatan Indonesia mengajar. Oke. Dan Aracelo itu jauh dari kota. Dia di sana nggak ada air dan akses ke sekolahnya itu harus naik bukit ke atas. Guru-guru ketika pagi nunggu murid di bawah baru ke atas naik sama-sama. Rame-rame ke atas. Kalau tidak nanti ada kayak babi atau apapun. Oh, jadi harus rame-rame karena takut ada babi hutan nyerang gitu ya. Dan itu sekolahnya terpisah kayak gitu dari masyarakat karena masyarakat di sana sulit air, jadi turun ke bawah. Jadi tempat masyarakatnya nggak lagi ditempatin yang di sana. Nah, dari sana saya tertarik waktu itu. Kenapa tertarik? Dengan Turun Tangan Lok Semawe awal dasarnya. Mereka buat kegiatan di sana. Di sekolah itu nggak pernah upacara bendera.
Oke. Jadi pas pertama upacara bendera kami datang dan itu wow kayak gitu. Istilahnya baru pertama merayakan kemerdekaan kayak gitu kan. Jadi Wah, masyarakat itu baru di sekolah itu baru iya. pertama kali Dan merayakan. impactnya ini sangat circle banget kayak gitu karena Indonesia Mengajar yang diletakkan di sana terkoneksi dengan turun tangan dan saya tergabung dengan turun tangan Lok Semawe. Nah setelah itu saya sempat jadi koordinator di turun tangan Lok Semawe. Baru setelah dari sana kami bentuk turun tangan Aceh Utara. Jadi itu jauh kayak gitu 2016 sampai 2019, 2020 baru saya bentuk turun tangan Aceh Utara. Karena waktu itu turun tangan Lok Semawe fokusnya ke Aceh Utara banyak kegiatannya. Karena di Lok Semawe udah kota, basisnya Jadi ini turun tangan Lok Semawe lebih dulu ya. lebih dulu. Baru kamu bikin turun tangan yang Aceh Utara karena merasa turun tangan Lok Semawe ini buat kegiatan di Aceh Utara terus. Jadi kami sebagai anak muda Aceh Utara ingin bergerak, bikin aja sendiri kan begitu. Jadi kami dengan Lok Semawe gini Mas, dengan Lok Semawe kami ingin bagi kayak gitu. Aceh Utara luas kayak gitu. Antara terbentang timur ke baratnya itu hampir 4 jam kita akses. Berarti yang timur bisa diakses turun tangan Lok Semawe kalau mau buat kegiatan pendidikan. Nah yang di barat kami yang kerja di sana kayak gitu. Sehingga bisa. Namun sekarang turun tangan Lok Semawe fokus di lingkungan. Nah turun tangan Aceh Utara fokusnya di pendidikan. Jadi kalau semua fokus di lingkungan ya. Kalau utara dan kemudian turun tangan Aceh Utara ini akhirnya menginkubasi Rangkang Pustaka. Ini baru inkubasi yang pertama ya? Inkubasi yang pertama. Namun ini programnya tahun 2021. Namun baru terjadi inkubasi di 2023 waktu itu karena baru ada yang legalitas apapun tentang Rangkang Pustaka. Namun tetap bersinergi dengan turun tangan. Perlu saya jelaskan ke penonton semua. Jadi kalau di turun tangan itu dia polanya adalah gerakan kerelawanan, lalu biasanya ada inkubasi. Jadi program yang kemudian diinkubasi itu ya dibantu kayak kita itu ngelahirin anak lalu diasuh begitu ya, sampai kemudian benar-benar mandiri sehingga menjadi sebuah gerakan baru. Nah, Rangkang Pustaka ini awalnya adalah program dari turun tangan Aceh Utara, lalu kemudian diinkubasi, diasuh oleh turun tangan Aceh Utara, lalu akhirnya bisa berdiri sendiri dan sudah punya legalitas ya. Bahkan sudah dapat partner ya, kerjasama dari luar kan gitu. Dari luar, jadi udah dapat kayak mitra kerja dengan Dinas Kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten, terus Balai Bahasa Provinsi, Kementerian Pendidikan. Terakhir kalian dapat funding dari Kementerian Pendidikan ya? Terakhir dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan tentang bantuan pemerintah untuk komunitas penggerak literasi. Bentuk kegiatannya apa itu yang dari pemerintah? Bentuk kegiatannya itu kita awalnya ajukan proposal di mana kita yang benar-benar kegiatannya di literasi dan syaratnya udah 2 tahun bergerak. Alhamdulillah kami dari 2021 bergerak di literasi dan di 2024 kemarin udah mencukupi syarat. Jadi kami buat satu tagline Rangkang Camp, One Week of Rangkang Pustaka. Jadi di Rangkang Camp itu dilaksanakan selama 1 bulan, tapi dengan berbagai kegiatan. Ada Rangkang Talk Series, itu sharing session ataupun pelatihan untuk tutornya. Ada juga kegiatan untuk rangkang menulis. Nah, rangkang menulis ini menarik karena ini menghasilkan karya kayak gitu. Jadi tutor di sana menulis dan itu dipublish menjadi sebuah buku. Oh, ada output yang konkret ya. Dan bukunya itu dengan judul Dari Desa, Dari Kita untuk Pendidikan Indonesia. Dari Kita untuk Pendidikan Indonesia. Orang bisa beli nggak itu? Bisa melalui website kami www.rangkangpustaka.id. Oke. Jadi di website. Nanti kapan-kapan bisa tuh ditaruh di Tokopedia-nya Podcast Pejuang, Cafe Pejuang ya. Nanti biar bisa lebih banyak yang artinya buku itu kan juga menjadi refleksi dari pengalaman Rangkang Pustaka juga kan? Benar. Dan hari ini buku itu jadi pergelaran di kementerian saat kegiatan Festival Literasi Nasional. Saat ini? Saat ini. Oke. Dilaksanakan di Jakarta 9 sampai 12 Desember. Desember ini. Oke. Jadi kamu sebenarnya ke Jakarta juga dalam rangka event itu ya? Benar. Artinya Rangkang Pustaka yang awalnya dari desa ini sekarang
perwakilannya sudah diundang ke pemerintah pusat, ke Jakarta untuk ikut. Itu pasti perjalanan yang rumit, panjang kan? Awalnya kami merintis dengan uang pribadi saya sebenarnya 50.000 untuk buat spanduk namanya TBM Rangkang Pustaka Support by Turun Tangan Aceh Utara. Oke, 50.000 ini ya? 50.000. Jadi waktu itu untuk modal spanduk aja, kegiatannya berjalan setiap minggu. Karena kami kenapa minggu, Senin sampai Sabtu anak-anak sekolah formal. Sorenya mereka juga aktivitas ada TPA atau ngaji lah ya, ngaji ya. Ya, karena Aceh basisnya kayak gitu. Malam juga ada pengajian anak-anaknya. Nah, kami itu punya space di minggu berarti. Minggu pagi daripada anak-anak itu main gadget apapun. Jadi kerangkang juga bisa ada pembelajaran gadget karena kami sekarang udah punya fasilitas wifi. Tapi didampingi kayak gitu sama tutor-tutornya. Dari situ, dari uang 50.000, alhamdulillah Maret 2022 kami funding open donasi di kitabisa.com waktu itu. Jadi dapat dana sekitaran 24 juta sekian lah. Jadi akhirnya dana itu yang kami bangun Rangkang Pustaka sekarang 6x4. Waktu campaign di kitabisa.com, apa waktu itu narasi yang kamu bangun sehingga bisa mendapatkan donasi segitu banyaknya? Itu yang narasi yang dibuat adalah kebutuhan pendidikan dan gap yang pertama tadi. Jadi kebutuhan tempat, karena kalau mobile itu nggak konsisten. Yang kami gaungkan adalah quality education and lifelong learning. Jadi pembelajaran yang lifelong learning. Jadi itu yang digaungkan pertama, dan itu berjalan sekarang secara circle kayak gitu, secara lingkaran. Dan kalau terputus, saya rasa ini akan ada salah satu hal yang berdampak kayak gitu. Kenapa dibuat circle? Karena contohnya yang berjalan seperti ini. Awalnya kami fokus ke anak-anak. Yang belajar adalah anak SD sama anak SMP di hari Minggu. Nah, didampingi sama tutor. Tutor ini ada anak SMA, ada anak perkuliahan awal. Nah, mereka ini yang belajar mengajari anak-anak SD dan SMP. Sehingga selanjutnya anak-anak SMA ini ada programnya, program beasiswa Aceh Utara. Program ini kolaborasi dengan alumni Indonesia Mengajar Kabupaten Aceh Utara. Jadi mereka urungan untuk setiap tahun itu ada 6 anak yang difasilitasi selama 6 bulan. Kuncinya mereka dapat mentoring. Jadi mentoringnya langsung dari Indonesia Mengajar. Oh, jadi ada program beasiswanya juga ya? Ada. Nah, ini makanya nggak terputus tadi lingkaran. Jadi mereka itu anak SMA awal dapat mentoring selama 6 bulan. Nah, jadi nih mereka itu jadi kayak magang di Rangkang Pustaka, ngajari anak-anak membaca dan lain-lain. Nah, setelah dari itu mereka berbagi informasi dengan teman-teman tutor yang udah kuliah. Jadi mereka dari sejak dini udah bisa menentukan kuliah di mana. Itu menutupi gap tadi pendidikan yang nggak penting dari orang tuanya GAM dan RI tadi, konflik. Nah, beasiswa tadi itu berarti untuk anak yang SD, SMP, SMA atau yang kuliah? Ada jenjangnya. Kalau beasiswa Aceh Utara itu untuk anak SMA doang. SMA doang? Ya. Karena itu pelatihan, udah mereka mentoring, terus nanti mereka bakalan jadi tutor di sana. Dan jebolnya sekarang alumni beasiswa Aceh Utara tahun 2022 batch kedua itu adalah ketua Rumah Baca Rangkang Pustaka saat ini. Jadi itu bagian dari proses perkaderan juga ya? Karena panjang banget sistem ini yang udah dibuat. Dan kalau kakak-kakak tutornya yang kuliah, mereka punya program Rangkang Talk Series tadi dari Rangkang. Jadi Rangkang Talk Series ini menghadirkan, misalnya Mas Kozin kami undang ke sana untuk mengisi tentang kepemudaan. Nah, mereka itu belajar secara hybrid. Dan mereka udah bisa akses itu. Kami punya YouTube channel, punya apapun, udah bisa. Nah, mereka udah berdampak luar biasa hari ini karena kalau saya sebagai founder hari kemarin, hari ini saya bisa untuk mengontrol aja karena sistemnya udah terbangun semua. Kamu bisa kemana-mana ya, kamu kuliah di Jogja, jalan-jalan kemana, udah. Saya ke sini, tapi Instagramnya update kayak gitu, udah ada timnya, dan tim itu semua bersifat relawan kayak gitu. Dan turun-temurun ya? Turun-temurun. Nah, jadi kami ini yang kuliah, besoknya yang kuliah ini udah dapat kerja,
kan masih ada anak SMA yang dididik tadi. Ya. Nah, mereka yang bakalan gantiin tutor di sana. Ya, nanti yang SMA juga ngedidik adiknya lagi Ya. begitu ya. Jadi turun temurun Ya. luar biasa ya. Ya. Wow. Kamu kan ini kamu membuat sistem begitu ya. Dulu itu pengalaman ngebuat sistem itu sebenarnya belajarnya dari mana? Saya jujur belajarnya dari turun tangan Lok Semawe awalnya, karena waktu itu turun tangan Lok Semawe itu nggak punya base camp, tapi kita ngenyatuin relawan itu dari beberapa kampus untuk ngumpul di kafe ataupun di taman-taman kota. Jadi kekurangannya di mana? Kekurangannya kita sulit untuk mengakses karena kita nggak punya di satu tempat. Nah, kuncinya itu. Kita hari ini yuk kita open donasi ataupun kita buat kegiatan bareng kayak gitu. Tapi kita harus kumpul jam segini. Nah, ada yang ngaret, ada yang apapun. Iya. Nah, kalau ini udah fix kayak gitu. Saya udah wacanakan, udah belajar dari situ, dari pekaderan relawannya, sehingga ketika punya rangkang, punya titik, dan itu jadi pusat kayak gitu. Itu jadi pusat kegiatan. Makanya ketika kemarin dinas ngajak kami buat kegiatan di dinas, bukan kami nggak mau, akan tetapi kegiatan di rangkang ini yang ingin kami buat center kayak gitu. Jadi orang-orang Lok Semawe, orang manapun yang datang, mereka datang kegiatannya di rangkang. Iya. Nah, tentu setelah jalan punya sistem, kemudian banyak yang ngikut gitu ya. Itu banyak juga dong yang pingin bikin hal yang sejenis gitu. Banyak nggak? Benar, banyak. Jadi ada orang yang ngontak, buatlah di tempat kami ya gitu. Ada di kecamatan sebelah, ada yang dari kota juga. Nah, kalau saat ini kami belum memprioritaskan untuk ke cabang karena ingin memprioritaskan yang pertama dulu untuk kokoh kayak gitu. Yang pertama butuh tempat yang lebih solid. Nah, tempat-tempat yang memang tim-timnya udah fix, nantinya baru kita ke tempat-tempat lain kayak gitu. Ini aja kalau polanya turun tangan, pola movement itu kan sebenarnya nggak perlu bikin cabang, tapi mereka kita kasih pengalaman. Benar. Supaya mereka bisa bikin aja hal yang sama biar mereka manage sendiri. Jadi supaya menular aja sih, ditularin gitu ya. Orang itu yang kita sulit dapat kayak gitu karena yang biasanya mereka tuh mau, tapi kayak mau hasil seperti rangkang sekarang aja. Istilahnya kayak gitu. Kayak mereka tuh ini ada dana, ada apapun buat kayak gitu. Sedangkan gerakan ini bukan gerakan seperti itu. Gerakan ini adalah gerakan RP0 kayak gitu. RP0 ya. Dari kita nggak ada apa-apa, tapi kita bisa menghasilkan apapun kayak gitu. Daripada kita udah punya apa ya orang semua bisa kayak gitu untuk buat. Ya, kamu berawal dari 50.000, sekarang dapat funding dari Kementerian Pendidikan 50 juta ya? Iya, alhamdulillah tahun ini. Nambah nol berapa itu ya? Alhamdulillah kalau tahun 2024 ini per Desember hari ini dari uang masuk Rangka Musaka itu kalau donatur ada 40.800.000 sekian, kalau dari bantuan pemerintah 50 juta. Berarti tahun ini kami ada 90 juta ya, kami kelola. Katakanlah hampir 100 juta lah ya kalian mengelola itu ya. Itu hanya maksudnya sebuah lembaga baca begitu ya bisa dapat kepercayaan begitu, belum kepercayaan dalam bentuk lain kan begitu. Artinya nih sesuatu yang menurut saya pengalaman unik, sangat berarti dan perlu diketahui oleh orang banyak begitu. Ya, dana itu juga kami transparan ya Mas ya. Kalau misal ada mau akses, dan kami punya link yang bisa untuk diakses, dananya dibawa kemana aja. Dananya tidak untuk operasional aja ataupun tidak untuk kegiatan itu, tapi untuk kegiatan beasiswa anak yatim piatu. Nah, saat ini Rangkang ada 2 program beasiswa. Yang pertama beasiswa turun tangan, yang kedua beasiswa Aceh Utara. Kalau beasiswa turun tangan, ini fundingnya dari tim-tim turun tangan yang nanti disalurkan ke anak-anak yang belajar di Rangkang Mustaka. Selektifnya yatim piatu. Nah, yang masih SD sama SMP. Nah, kalau beasiswa Aceh Utara, fundingnya dari alumni Indonesia Mengajar Kabupaten Aceh Utara dulu. Jadi khusus untuk anak SMA. Nah, dari 2 ini kami udah 32 penerima saat ini. 20 penerima beasiswa turun tangan, 12 beasiswa Aceh Utara. Yang 20 beasiswa turun tangan ini masing-masing mereka mendapatkan 150.000 per bulan dan secara monitoring per bulan ke rumah. Dan mereka dapatnya itu berjangka dalam setahun.
Mereka monitoring masih dari mentor-mentornya datang ke rumah Iya, si datang ke penerima rumah beasiswa ini. Si penerima beasiswa. Karena Jadi ini- tidak sekedar dikasih uang habis itu selesai urusan enggak ya, karena tapi evaluasinya itu evaluasi dari sekolah yang dia punya tingkatan nilai atau tidak kayak gitu. iya iya. Iya. Dan itu berjangka setahun dan itu fix karena waktu itu pola pikir saya adalah ini masyarakat Aceh kalau nggak dikasih uang nggak mau ke Rangkang Pustaka. Jadi kita coba dengan beasiswa tapi selektif yatim piatu yang membutuhkan sehingga mereka inilah anak-anak yang pertama kita didik. Alhamdulillah anak-anak ini jadi magnet untuk anak-anak yang Untuk lain. yang lain ya, beramai-ramai datang ke Alhamdulillah, situ ya. sekarang udah 63 anak yang belajar di sana dan itu anak-anak bukan yatim sih. Jadi yang belajar dari anak-anak tadi. Begitupun dengan tutor tadi. Jadi tutor ini kami nggak open rekrutmen yang besar-besaran, tetapi tutor inilah yang ngajak teman-temannya untuk bergabung. Cara bergabung di sana juga sangat selektif, seleksi alam karena dia tuh harus melewati 10 fase pertemuan ataupun 3 bulan, nah baru menjadi volunteer. Oh. Lalu nanti setahun kemudian baru mereka tuh jadi pengurus. Iya, Karena banyak orang, bukan orang ya, banyak mahasiswa yang pengen ada kegiatan upload di media sosial tapi nggak konsisten. Ya, jadi hanya mau pansos-pansos aja ya, hanya mau untuk sosmed-sosmed aja ya. Karena biasanya yang datang itu anak-anak yang mau mengikuti duta bahasa, duta baca. Mereka datang untuk dapat foto, dapat apapun. Setelah dari itu nggak ada kepedulian lagi. Iya, iya, iya. Ini ya memang penyakitnya anak-anak sekarang begitu ya. Nah, ya, sedangkan kami itu nggak pengen kayak gitu. Kami Ya, itu butuh pengen orang sustain. benar-benar dedicated, punya passionnya di situ dan bisa konsisten ya. Benar, karena sesuatu yang dilakukan konsisten itu lebih luar biasa. Betul. Karena saya ingat- Ada Ihsan pepatah Arab. Jadi bahasanya begini. Al istiqomah khairu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Gitu. Jadi memang betul itu. Istiqomah itu nilainya itu 1000 kali daripada kelebihan-kelebihan kita gitu. Ya, kami juga pengen fokus di satu bidang karena nggak semua bidang kita bisa tekuni. Jadi kami ada bidang pendidikan hari ini dan itu yang kami geluti sampai ke detail-detailnya, sampai akar permasalahannya apa, sehingga pendidikan ya munculnya literasi. Kami hari ini bergerak di literasi dan itu sangat sinkron dengan gaungnya nasional gitu. Alhamdulillah dari situ kami belajar pelan-pelan dan saat ini Rangkang terus aktif. Kalau Rangkang belajarnya udah minggu ke 103. Kalau Rangkang Talk Series udah series ke-12. Kalau Rangkang Camp udah Rangkang Camp kedua. Wow. Kalau Rangkang Ramadan, Rangkang Tafid. Nah, Tafid ya, kalau tahun besok Rangkang Tafid ketiga. Dan itu program yang paling spesial dan paling diajungi jempol oleh masyarakat karena berbasis dengan agama. Karena Aceh ya. Ya, Aceh dekat dengan agama. Oke, Ihsan, saya kira karena waktunya juga terbatas, kita udah sampai di penghujung. Sebelum itu kita ingin dengar pesan-pesan ya dari kamu kepada audiens. Silakan. Oke, untuk seluruh teman-teman yang bergerak di literasi maupun di pendidikan. Nah, awal bergerak di pendidikan memang kita sangat sulit karena ini adalah dunia yang memang dunia mendidik, bukan jangka sehari 2 hari, akan tetapi ini adalah jangka panjang. Terus yang pertama adalah istiqomah, yang kedua terus tingkatkan semangatnya, karena di penghujung nanti kita akan nikmati hasil dari proses pendidikan ini. Kami bergerak dari desa, dari kita untuk pendidikan Indonesia itu dimulai dari bawah, dan semoga kedepannya bisa lebih berdampak, bisa lebih jangkauannya lebih luas, dan doakan kami bisa dapat donatur untuk mendirikan PKBM untuk kedepannya. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman pejuang semuanya, Rangkang Pustaka ini sedang fundraising untuk apa? Untuk Pembebasan lahan. Pembebasan lahan supaya bisa punya tempat yang tetap dan milik sendiri ya. Itu nanti bisa yang mau donasi bisa ke nomor rekening yang tercantum di layar atau bisa DM atau japri ke akun-akun mereka. Apa akunnya? Rangkang Pustaka itu Instagram. Rangkang Pustaka nyambung semua ya, Instagram, terus Kalau YouTube Rangkang Pustaka juga. YouTube Rangkang Pustaka juga, ya.
Nanti ada di layar. Silahkan teman-teman yang mau partisipasi, mau donasi, mau beramal untuk akhirat, silahkan. Rekeningnya ada di sini. Terima kasih Iksan, dan kita akhirnya tutup podcast kali ini dengan berjuang bukan hadapi.